Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi, sudah kurang lebih 3 minggu ya teman-teman ya, saya belum ada upload video dan ini video terbaru dari saya, ya. Jadi di, video kali ini kita akan atau saya akan membagikan untuk versi terbaru dari, Anonymous YouTube Visitor ya, atau robot untuk YouTube ya. Jadi, saya sudah mengupdate dan menambahkan, beberapa fitur baru, nanti saya akan jelaskan. Nah, tapi sebelum itu mungkin bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini dan baru pertama kali berkunjung ke channel ini, kalian bisa lihat ya di beranda channel saya ada beberapa video yang sudah saya upload. Jadi kalian bisa lihat di sini. Siapa tahu dari beberapa video ini ada video-video yang bermanfaat ya. Dan mungkin mungkin ya bagi kalian yang baru, pertama kali juga melihat mungkin masih bingung apa itu Anonymous YouTube Visitor ya. Jadi kurang lebihnya, saya yang biasa sebut AYV ini ya biar lebih singkat aja, itu untuk, meningkatkan jumlah views, subscribe, like, dan komentar, dan juga jam tayang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya, memerlukan waktu yang lama kalau kalian punya channel YouTube ya, memerlukan waktu yang lama untuk mencapai hal-hal tersebut, jadi kalian bisa gunakan robot ini teman-teman ya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya sudah ada saya upload beberapa video ya, seperti ini ya untuk tes robotnya ya, kemudian, ya beberapa informasi yang lain kalian bisa tonton di sini. Bagi kalian yang ingin order, kalian bisa cek di bagian deskripsi ya teman-teman, karena di situ sudah ada link untuk Tokopedia dan Shopee ya. Jadi kalian bisa order lewat Tokopedia dan Shopee. Dan mungkin bagi kalian yang ingin order langsung juga bisa ke saya, bisa melalui Telegram ya. Jadi untuk link Telegram juga sudah saya cantumkan di situ. Oke, saya rasa seperti itu ya sebagai pembukaan. Mari kita langsung bahas untuk video kali ini ya. Oke teman-teman ya, jadi, di video kali ini saya kembali memberikan informasi bahwa untuk robot, Anonymous YouTube Visitor-nya atau AYV-nya ini sudah saya update ya. Jadi ada beberapa fitur baru yang saya tambahkan. Nah, di antaranya adalah skip ads ya. Jadi kalian bisa, men-skip iklan ya, bisa melewati iklan jika iklan itu memang bisa dilewati ya, karena ada iklan yang tidak bisa dilewati. Jadi kalau nggak bisa dilewati ya, kita nggak bisa lewati. Tapi kalau, iklannya yang disetting oleh apa namanya, bisa juga disetting oleh kreatornya, itu bisa dilewati maka kita bisa melewatinya teman-teman ya. Nah tapi mungkin apa namanya, sepengalaman saya, rata-rata sekarang, iklannya lebih banyak yang tidak bisa dilewati ya. Tapi fitur ini tetap bisa kalian, gunakan ya, untuk iklan tadi yang bisa dilewati, ada tombol, lewatinya ya. Nah, kemudian, untuk, prekursornya juga saya mengalami sedikit perubahan ya untuk, tampilannya dan juga posisinya saya rubah ya, tapi fungsinya masih sama teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kalau seandainya kalian ingin mengaktifkan skip ads ini, fitur skip ads, nah nanti di sini akan muncul pemberitahuan, skip ads on ya, artinya sudah diaktifkan dan ini juga berubah menjadi warna hijau. Begitu juga dengan prekursornya teman-teman ya. Jadi, jika diaktifkan dia akan muncul keterangan di sini bahwa on. Nah, kalau misalnya kita nonaktifkan, nah dia akan muncul keterangan off dan dia juga akan berubah menjadi warna merah ya. Sama juga dengan skip ads. Nah, jadi dengan begini kalian bisa mengetahui apakah fitur ini aktif atau tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk, fitur proxy-nya juga teman-teman ini juga sudah saya update, oke. Nah, yang sebelumnya kita itu mesti menggunakan, format IP dan port saja, ya kan, hanya bisa IP dan port. Nah, sekarang ini bisa beberapa format proxy ya teman-teman. Jadi di sini saya tampilkan ya beberapa format proxy yang bisa kalian gunakan teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengetesan. Kita akan gunakan format proxy dari, Swift Proxy ya. Jadi ini salah satu, proxy yang menurut saya dengan konsep, bandwidth itu lebih murah ya. Bukan lebih murah, mungkin sepengetahuan saya itu paling murah ya di antara semua provider yang lain ya. Jadi kalian bisa gunakan Swift Proxy ini ya. Nah, nanti kita akan bahas lah ya lebih detail untuk fitur-fiturnya, tapi di sini kita akan coba, formatnya ya, format proxy-nya. Nah, di sini karena untuk Swift Proxy ini tidak mendukung fitur manage, whitelist IP,
Nah, oleh sebab itu kita bisa tetapi kita bisa gunakan ya, tetapi kita bisa gunakan karena sebelumnya kan kalau misalnya untuk Swift proxy itu nggak bisa digunakan ke IAV ini ya. Jadi nggak bisa diintegrasikan ke sini. Nah, tapi sekarang sudah bisa teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada beberapa format ya. Ada beberapa format IP port user password, kemudian user password IP port dan seterusnya ini ya. Nah, di sini ini bisa kita gunakan semua teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan semua ini tanpa kita whitelist IP-nya ya, tanpa kita perlu untuk whitelist IP-nya. Nah, di sini saya contohkan satu dengan format IP port user dan password ya. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada proxy-nya. Jadi tinggal nanti di ini di copy saja teman-teman ya. Ini ada tombol copy-nya. Ini kita copy seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke robotnya ya. Seperti ini kita klik kanan, kemudian edit proxy. Nah, kemudian kita masukkan di sini ya. Kita paste di sini teman-teman dengan mengklik Ctrl V ya. Jadi kemudian setelah itu kita save. Nah, sama juga dengan profil yang satunya lagi ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin apa namanya? Memasukkan proxy secara massal ya. Misalnya di sini kalian membuat beberapa profil ya, katakanlah 10 profil. Nah, kalian bisa gunakan menu add proxy in bulk ini ya. Jadi kita bisa masukkan proxy secara massal. Tetapi masukannya menggunakan file txt. Nanti tinggal kalian masukkan aja proxy-proxy itu ke file txt. Nah, untuk beberapa provider itu sudah bisa kita langsung download langsung versi txt-nya. Nah, tapi untuk yang Swift proxy ini juga bisa ya. Nah, ini juga bisa. Jadi kalian download saja txt, nanti tinggal kalian masukkan lewat fitur add proxy inbox ini, oke? Jadi seperti itu. Nah, ini kita langsung coba tes teman-teman ya dengan format IP port user password ya. Ini kita coba. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa menggunakan beberapa format proxy seperti ini. Nah, untuk penggunaan format proxy ini teman-teman, ini akan berdampak pada fitur dari loopingnya ya. Jadi akan berdampak dari apa namanya fitur loopingnya ini. Jadi jika kita menggunakan whitelist IP, mungkin ketika IP real kita itu berubah, maka apa namanya kita mesti whitelist IP itu lagi ya. Tetapi dengan fitur ini, ketika misalnya kalian aktifkan untuk fitur loopingnya, maka dia tidak akan meminta lagi untuk whitelist IP. Jadi untuk profilnya itu akan berjalan terus ya, tanpa ada terputus atau terjeda. Seperti itu selama proxy-nya itu masih aktif ya. Jadi ini salah satu fitur unggulan ya. Artinya keunggulan dari fitur yang saya tambahkan ini ya. Jadi ketika misalnya kalian menggunakan looping tadi, dia tidak akan terputus teman-teman ya. Kecuali misalnya ada masalah dari proxy-nya ya, entah proxy-nya mati, sudah tidak aktif lagi, nah seperti itu. Nah, tetapi dari botnya sendiri, selama proxy-nya masih aktif, maka dia tidak ada masalah ya. Dia akan berputar terus, akan melakukan looping terus sesuai dengan data CSP yang kalian input ya, seperti itu teman-teman. Jadi sudah kalian buat playlistnya, maka dia akan berputar terus ya tanpa putus. Oke, tapi perlu dipastikan sekali lagi proxy-nya itu dalam keadaan yang aktif ya. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebih penjelasannya untuk fitur yang baru ini ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengorder ya, jadi kalian bisa download untuk update terbaru ini ya. Nah, tentunya ada beberapa update lagi teman-teman ya. Ada beberapa update lagi yang ingin saya tambahkan di board ini, tapi nanti akan saya share kembali di update yang berikutnya. Oke, dan kalian bisa dan bagi teman-teman ya yang sudah mengorder, sekali lagi saya sampaikan juga bagi kalian yang sudah order, yang ingin order, ini saya sampaikan bahwa bot ini untuk update-nya ini gratis teman-teman ya. Jadi gratis selamanya. Jadi kalian setelah membayar ya, jadi satu kali bayar aja tanpa ada biaya bulanan. Nanti untuk update-update fiturnya itu
itu nggak perlu bayar lagi ya. Jadi tinggal kalian download aja secara gratis dan tinggal kalian gunakan ya. Seperti itu aja, simple ya. Jadi cukup bayar sekali aja teman-teman. Oke, saya rasa seperti itu ya, yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.